Selamat datang semuanya, selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di channel Sang Penghujat. Mungkin ada pertanyaan mengapa memakai nama Sang Penghujat. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hujat itu mempunyai arti caci, cela, dan juga fitnah. Ya. Di sini bisa diartikan saya sebagai seorang yang memaki, seorang yang mencela, dan juga seorang pemitnah. Oh no! Saya sendiri tidak ingin menjadi seorang pencaci, pencela, ataupun penfitnah. Memang saya sengaja membuat channel ini dengan nama yang mungkin bisa membuat heboh Anda. Tujuan saya sebenarnya adalah ingin mengkritisi mengenai Alkitab. Di sini channel ini memang saya khususkan untuk belajar mengenai Alkitab. Saya sendiri belajar dan saya ingin membagikan apa yang saya tahu kepada Anda semua. Saya berharap Anda yang menyaksikan channel ini nantinya berkenan untuk memberikan respon, tanggapan atas apa yang saya utarakan kepada Anda semua. Mengapa saya memilih Alkitab untuk diteliti, untuk dijabarkan kepada Anda? Tentu saja berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan nalar saya, suka-suka saya, begitu. Karena saya beranggapan Alkitab itu suatu kitab yang unik, buku yang luar biasa. Di sini saya menemukan banyak hal, dan terutama di bumi Indonesia ini, bagi kaum Nasrani, Alkitab itu adalah satu pegangan hidup yang mau tidak mau diimani oleh semuanya. Perlu juga diketahui bagi Anda yang menyaksikan channel ini bahwa tayangan ini dibuat pada bulan Juli tahun 2020 di tengah masa pandemi wabah COVID-19, wabah corona. Wabah ini benar-benar memporak-porandakan kami semua, di mana segala sesuatu yang tadinya sudah eksis dan dipercaya itu benar, mendadak berubah semuanya. Jika dahulu ada perkataan bersatu kita teguh, sekarang bersatu kita celaka. Mengapa? Karena di tengah wabah COVID ini, kami semua dilarang untuk bertemu, berdekatan satu sama lain. Ada jarak yang harus dijaga oleh kita semua di sini. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia merasakan hal yang sama. Begitu luar biasanya wabah virus ini, sehingga semua berita menjadi simpang siur tidak karuan. Ada yang benar, ada yang hoax. Sementara kami yang menerima berita semacam itu tidak dapat membedakan mana yang hoax, mana yang benar. Karena sebagian besar dari kami sendiri juga ketakutan. Nah, karena COVID ini begitu luar biasa, sebagaimana tadi yang saya katakan, bahwa ini memporak-porandakan apa yang sudah eksis tadinya menjadi sesuatu yang berbeda. Sebagai contoh, pernah dahulu saya mendengarkan khotbah seorang pendeta ketika awal-awal aplikasi YouTube muncul, ketika ada video streaming. Ada sebagian orang yang tidak bergereja, tidak melakukan ibadah ke gereja, tetapi hanya menyaksikan melalui
channel tertentu, melalui video, dan mereka beribadah di rumah. Ini pun dikritik habis, dicaci oleh pendeta tersebut. Sayang, saya sendiri tidak merekam, tidak mempunyai data apapun, tapi saya masih ingat bahwa pendeta itu tidak setuju jika ibadah hanya di rumah. Harus ibadah itu di gereja. Dan dia pun mengutip ayat-ayat di Alkitab. Dan memang, ayatnya memang ada. Nah, saya ingin sekali bagaimana pendapat pendeta itu ketika sekarang ini kami saat ini tidak dapat ibadah di gereja, tapi hanya melalui streaming yang dilakukan oleh para pendeta pengkhotbah. Dan itu biasanya di channel-channel tertentu seperti YouTube. Kemudian ada lagi yang aplikasi lainnya. Nah, saya ingin tahu tanggapan dia. Kata-kata dia, pembelaan dirinya bagaimana ketika mengalami hal ini. Begitu juga dengan kaum muslim. Saya pernah dahulu mengalami sewaktu kerja. Anda tahu jika hari Jumat, ketika teman saya sedang kerja, begitu saatnya sholat Jumat, entah sudah selesai atau belum bekerjanya, langsung ditinggal begitu saja. Langsung buru-buru pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Saya sempat bertanya ketika waktu itu, mengapa kalian begitu memprioritaskan sholat Jumat itu? Katanya, ya ini entah benar atau tidak. Kalau bagi Anda yang muslim, mungkin bisa memberikan respon yang benar. Katanya, Pak, kalau tidak sholat Jumat di masjid 3 kali, itu dianggap sudah keluar dari Islam. Oh, saya cuma nanya, oh ya sudah, semacam itu. Nah, di tengah pandemi sekarang ini, sholat Jumat pun tidak diperbolehkan. Karena kumpul-kumpul dalam jumlah banyak, itu tidak diperbolehkan. Ada larangan tentang itu. Terus apa yang terjadi? Ternyata MUI pun memperbolehkan untuk sholat Jumat di rumah. Tidak perlu ke masjid. Tidak perlu kumpul-kumpul di masjid. Tapi cukup di rumah. Nah, ini kan aneh. Gitu. Sama seperti si pendeta tadi. Saya ingin tahu. Begitu. Apakah memang yang melarang untuk sholat Jumat di rumah waktu dulu, sekarang berkata apa untuk membela dirinya? Terlebih lagi saat ini, di bulan Juli ini, saya tahu bahwa ada aturan dari pemerintah untuk melakukan sholat Jumat dibagi 2 kali. Ada jam yang pertama dan kemudian jam yang kedua. Menurut saya ini juga aneh. Berbeda dengan umat Nasrani yang ibadah hari Minggu di gereja. Tidak ada batas jam tertentu untuk pergi ibadah di gereja itu. Tergantung dari gereja itu melakukan ibadahnya hari Minggu itu berapa kali. Kalau kemungkinan ada yang cuma 1 kali, ya mau tidak mau kita mengikuti jam yang tersebut. Tapi ada juga gereja yang bisa melakukan ibadah sampai 3 kali. Pagi, siang, sore. Jadi pagi tidak keburu, kita berangkat siang. Siang tidak bisa, kita berangkatnya yang sore. Nah, ini kan berbeda dengan yang ibadah sholat Jumat itu. Ada waktu tertentu di mana kita harus tepat waktu. Ini yang membingungkan saya. Jika dibagi semacam itu, bukankah ada yang kebagian, tapi juga ada yang terlambat? Nah, pembelaan apa lagi yang akan dilakukan oleh yang berwenang? Tentu saja para ustadz, para ulama di MUI itu menyikapi hal ini. Buat saya,
itu aneh. Dan itu jelas-jelas mengingkari apa yang sudah diajarkan dulu-dulunya berdasarkan Al-Quran atau hadis. Sama seperti yang saya katakan tadi, mengingkari Alkitab, ayat-ayatnya pun sudah dicomot. Pembelaan apa lagi yang akan dilakukan pendeta tersebut? Nah, inilah yang menarik saya, sehingga saya berkeinginan untuk menjabarkan ini kepada Anda semua, tentu saja berdasarkan Alkitab. Sebelum saya membuat channel ini, saya terlebih dahulu melakukan browsing melalui internet mengenai apa yang ingin saya lakukan di channel ini, baik di YouTube ini sendiri maupun melalui Google. Saya melakukan browsing, ternyata saya tidak menemukan apa yang saya mau. Akhirnya saya berkeputusan untuk membuat channel sendiri yang mungkin akan berbeda dengan channel-channel yang lain, dengan apa yang sudah pernah diposting oleh teman-teman yang lain. Oke, kita kembali ke tujuan awal, bahwa saya ingin menjabarkan apa yang saya tahu mengenai Alkitab. Saya ingin belajar juga dari Anda semua tentunya mengenai Alkitab, tetapi berbeda dengan cara yang pernah dilakukan oleh rekan-rekan yang lain yang pernah pendeta-pendeta, pengkhotbah yang menyikapi Alkitab, kemudian mengkhotbahkannya, menjelaskannya panjang lebar. Saya bukanlah seorang teolog, saya tidak pernah belajar teologi apapun. Saya hanya orang awam yang hanya ingin belajar. Saya membaca banyak kitab, banyak buku, saya mendengarkan banyak khotbah, saya banyak mengikuti pendalaman Alkitab, dan juga khotbah-khotbah dari ulama, dari para biksu, semuanya yang saya rasa itu bagus saya dengarkan. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berpikir, ada sesuatu yang janggal di dalam Alkitab itu, dan juga tentunya Al-Quran. Tetapi apabila mengenai Al-Quran, Anda lebih baik untuk menyaksikan di channel tersendiri, yaitu channelnya Christian Prince. Di situ Anda akan melihat bagaimana Christian Prince menelanjangi habis mengenai Al-Quran. Ketidakkonsistenan, bagaimana Al-Quran itu hanyalah sesuatu yang copy-paste, menjiplak, mengfotokopi dari Alkitab. Dan itu dijelaskan secara detail oleh Christian Prince. Jadi saya tidak banyak mengungkit soal Al-Quran. Di channel ini, di channel Sang Penghujat ini, nantinya saya ingin bisa membagikan apa yang saya tahu mengenai pemikiran saya tentang Alkitab ini kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin merespon. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Jadi kita nantinya bisa melakukan interaksi satu sama lain. Di dalam setiap postingan ini nantinya, saya ingin bisa membahas per pasal dari Alkitab. Jika kita tahu bahwa jumlah pasal di Alkitab berkisar antara 1.100 lebih. Berarti jika saya mampu membuat tayangan ini rutin setiap minggunya, maka channel ini setidaknya akan berjalan 1.100 minggu. Jika saya rutin mampu memposting, menayangkan videonya setiap minggu. Dan itu setara dengan 22 tahun. Oh no!
suatu hal yang luar biasa menurut saya. Di situ dibutuhkan satu konsistensi, satu rutinitas, betul-betul semangat untuk mau mempelajari mengenai Alkitab ini. Untuk itu saya butuh dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, agar channel ini nantinya bisa meningkatkan pengetahuan kita mengenai Alkitab. Untuk itu, kita tidak perlu terlalu lama, lebih baik kita membuka Alkitab kita. Kita lihat dari surat yang pertama, yakni Kitab Kejadian, pasal 1. Di Kejadian pasal 1 ini terdiri dari 31 ayat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua apabila belum menyiapkan Alkitab. Saya akan membacakan untuk Anda semuanya. Kitab Kejadian pasal 1. Oh ya, lebih dulu saya katakan jika saya membahas Alkitab ini berdasarkan LAI-TB, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Bukan berarti bahwa nantinya kita tidak akan melihat versi lain. Jika memang di dalam pembahasan ini kita menemukan sesuatu yang mungkin janggal, maka kita akan membandingkan dengan versi lainnya. Oke. Kitab Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang.
Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Inilah keseluruhan isi dari kitab Kejadian pasal 1. Dari ayat 1 sampai ke 31. Saya akan sedikit bercerita, Bapak Ibu semuanya, bahwa saya sempat membaca 2 kali Alkitab ini, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Setiap kali saya membaca, saya menemukan hal-hal yang luar biasa. Pengetahuan, kemudian hal-hal yang boleh dikata supranatural, begitu. Hal yang luar biasa menurut saya. Namun ketika saya di samping menemukan hal itu, saya semakin menggali, semakin merenungkan mengenai Alkitab ini sendiri. Temuan-temuan saya menimbulkan pertanyaan lebih dalam lagi yang menggelitik saya dan membutuhkan perenungan semakin dalam untuk mampu menjawab. Karena semakin direnungkan, pertanyaan yang muncul semakin luar biasa. Dan ketika pada akhirnya saya mengulang lagi untuk ketiga kalinya membaca Alkitab, saya terbentur di kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Saya sulit untuk bisa meneruskan ke pasal-pasal berikutnya. Karena pertanyaan itu sampai sekarang tidak terjawab. Saya sering di pertemuan pendalaman Alkitab atau mungkin di grup-grup WhatsApp, di mana
Ada juga kelompok-kelompok dengan pendeta, pengkhotbah, dan teolog-teolog lain, bahkan lintas agama. Sering kita berdiskusi, namun saya tetap ketika pertanyaan itu saya keluarkan, mereka akan juga kesulitan untuk menemukan jawabannya. Maka dari itu, inilah yang ingin saya ungkapkan kepada Anda. Semoga Anda bisa membantu saya menemukan jawaban itu nantinya. Mari kita teliti, kita telaah satu persatu ayat demi ayat di kitab Kejadian pasal 1 ini. Saya bertanya, pernah saya memberikan pertanyaan kepada teman di grup WA. Saya bertanya, apa yang mula-mula diciptakan oleh Allah? Nah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah, ini bahkan dari, kalau kita melihat dari Wikipedia pun kemarin, bahwa yang diciptakan pada hari pertama adalah terang. Dan itu kita bisa melihat ayatnya. Terang diciptakan oleh Allah. Ada pertanyaan yang menggelitik yang muncul ketika itu. Saya merenungkan ayat ini. Kita tahu satu ungkapan, satu pemikiran bahwa yang namanya ciptaan itu tidak kekal. Kita setuju atau tidak untuk itu? Jika segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah berarti tidak kekal. Karena Allah tidak diciptakan, maka Dia kekal. Ini pola dasar pemikiran semacam itu. Nah, apakah Anda setuju atau tidak dengan kesimpulan semacam itu? Nah, ini yang saya pegang sebagai pegangan saya untuk bisa mampu menjawab nantinya. Karena saya menemukan satu pertanyaan yang sangat menggelitik di sini. Jika terang itu diciptakan oleh Allah, apakah gelap itu juga diciptakan oleh Allah? Jika kita melihat dari ayat per ayat di sini, kita tidak menemukan bahwa gelap itu diciptakan. Tetapi kita menemukan bahwa gelap itu sudah ada di ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, gelap gulita sudah ada sejak dulu. Gelap tidak diciptakan. Pertanyaannya, gelap adalah kekal. Bukankah itu satu hal yang itu membuat saya surprise, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita melihat bahwa kalau gelap itu kekal, maka kekekalan pasti lebih superior daripada yang fana, yang akan lenyap. Bahwa di sini kita tahu bahwa gelap lebih superior daripada terang itu. Padahal kita tahu konotasi dari gelap itu apa. Gelap sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang jahat, yang buruk, yang implikasinya kepada kehidupan itu selalu jelek. Nah, jika pengertian ini kita masukkan ke dalam Alkitab ini, timbul pertanyaan, benar nggak sih tulisan di Alkitab ini? Atau jangan-jangan LAI salah menerjemahkan? Mungkin bukan gelap. Gelap apa yang dimaksud di sini? Nah, itu. Ketika saya membacakan Alkitab ini, saya sembari membuka
Alkitab Sabda, dan saya mencoba melihat penafsiran dari mereka, orang-orang yang berada di balik aplikasi Sabda ini, dan ternyata tidak dikutip sama sekali dan tidak juga diberikan satu penjelasan apapun mengenai gelap itu sendiri. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, mengapa ini dilewati? Apakah para pendeta, para pengkhotbah tidak pernah melihat hal semacam ini? Oh no! Apakah sejak Alkitab ini ditulis, dibukukan sampai sekarang, tidak satu pun para pendeta atau teolog yang mempertanyakan hal ini? Kan aneh. Apakah hal ini pernah Anda pertanyakan pada diri Anda sendiri, Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, yang pernah membaca Alkitab? Saya menemukan hal ini. Jika gelap itu kekal, tidak diciptakan, gelap itu lebih berkuasa. Bolehlah katakan gelap itu akan menyingkir. Sementara ketika ada terang, gelap akan menyingkir. Kalau kita lihat, seumpama Anda masuk ke dalam satu ruangan, mungkin kamar tidur Anda, kamar tamu Anda, kamar keluarga Anda, atau mungkin ke dapur, ke kamar mandi, atau dimanapun. Ketika hal itu tidak ada terang, tidak ada nyala lampu, nah di situ Anda tidak melihat apa-apa. Namun ketika Anda menyalakan lampu di ruangan tersebut, Anda akan melihat, Anda mendapatkan terang di dalam ruangan tersebut. Di area itu, Anda mampu untuk melihat segala sesuatunya. Tetapi apakah dengan adanya nyala terang itu, gelap menghilang? Saya jawab, Bapak Ibu, tidak. Gelap tidak akan hilang, tapi gelap itu menyingkir menjadi bentuk bayangan. Karena Anda menjadi objek di dalam ruangan tersebut. Tergantung dari mana nyalanya. Jika nyala itu berada di depan Anda, terang itu di depan Anda, maka gelap akan ada di belakang Anda. Ketika terang itu ada di belakang Anda, maka gelap itu ada di depan Anda, menjadi bayangan Anda. Ini salah satu dari apa yang saya temukan. Dan ini menjadi sesuatu pemikiran saya yang agak mencengangkan, karena ini kontradiksi sekali dengan apa yang dikhotbahkan selama ini. Jika penjabaran dari kitab Kejadian, atau lebih tepatnya Perjanjian Lama, kita tahu bahwa ada satu pemikiran bahwa Perjanjian Lama itu telah digenapi dengan kejadian di Perjanjian Baru, yaitu dengan kelahiran Yesus. Bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat nabi-nabi di Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama ini digenapi oleh Perjanjian Baru. Namun, jika kita kembali kepada kata gelap ini sendiri, dan pengertian di sini bahwa gelap tidak diciptakan, berarti gelap kekal, gelap yang berkonotasi negatif, sementara kita tahu, dan sering dikhotbahkan oleh para pendeta maupun pengkhotbah, gelap lebih diasosiasikan, diartikan bahwa itu iblis, setan, kejahatan, apapun, segala hal yang berkonotasi negatif. Bahkan ini pun kita pakai kehidupan sehari-hari. Kata gelap itu ada uang gelap, ada pacar gelap, ada pasar gelap, barang-barang gelap, apapun hal-hal yang gelap itu adalah sesuatu yang tidak legal, melanggar hukum, dan itu kita
sering konotasikan dengan hal-hal yang gelap. Nah, jika demikian, bukankah aneh jika kita tahu bahwa kegelapan itu kekal? Bukankah itu mengerikan? Kegelapan tidak akan dihilangkan. Oh no! Untuk itu saya sendiri mulai harus berpikir bahwa gelap itu bukan sesuatu yang harus dikonotasikan jahat sebagai sesuatu yang negatif. Gelap adalah gelap. Dia tidak jahat, dia juga tidak baik. Kegelapan hanyalah karena kita tidak mampu melihat, karena tidak ada terang. Makanya mungkin lain kali jika Anda pendeta atau pengkhotbah mulai mengartikan bahwa hal-hal yang gelap itu sebagai hal yang jahat, saya harap Anda mulai berpikir dari kitab Kejadian pasal 1 ini untuk mulai membuat netral arti gelap itu sendiri. Ini dari temuan saya yang pertama. Nah, berikutnya apa? Kita lihat di sini di ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini juga menarik. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Air apa ini? Mengapa sudah ada air? Apakah air diciptakan? Tidak. Air tidak diciptakan jika Anda membaca kelanjutan ayat berikutnya. Air tidak diciptakan, tapi air sudah ada. Berarti air ini juga masuk kategori kekal, karena dia tidak diciptakan. Menarik? Buat saya menarik. Mengapa? Kita sering pada zaman sekarang ini, zaman now begini, kita selalu dihimbau untuk menghemat air. Pemakaian air harus dikurangi. Tetapi kalau kita percaya akan adanya kejadian di Alkitab ini, pasal 1 ayat 2 kita tahu bahwa Roh Allah melayang-layang di permukaan air, air sendiri tidak diciptakan. Berarti air itu kekal. Berapapun Anda pakai air di dunia ini, air tidak akan habis. Karena dia kekal. Air tidak diciptakan. Gimana komentar Anda mengenai ini? Inilah temuan-temuan saya yang mungkin kita bisa saling berbagi. Kita sharing, saya membagikan ini bagaimana respon Anda kepada saya. Karena ini saya tidak pernah mendapatkan jabaran hal semacam ini dari para pendeta pengkhotbah manapun. Mereka lebih banyak kepada persembahan, persepuluhan, dan lain-lain yang selalu UUD, ujung-ujungnya duit. Memang saya pun mendapatkan kritikan hal semacam ini ketika saya bertanya di dalam grup WA saya. Ada yang nyelutuk, Alkitab itu selalu benar. Jadi walaupun kamu tidak menemukan jawaban, hal itu pasti benar. Bagaimana kebenarannya? Nah, dia tidak pun menjabarkan apa-apa. Hanya mengeluarkan nalar semacam itu. Pokoknya benar. Nah, saya tidak akan berpanjang kata dengan orang-orang semacam itu. Banyak juga pendeta yang memang tidak tahu dan secara gentleman mereka mengatakan, saya tidak tahu Pak. Ya, kalau tidak tahu ya mau apa lagi? Saya juga tidak bisa bertanya lebih lanjut. Tapi kalau ketemu dengan pendeta atau pengkhotbah yang dia menggunakan
pokoknya begini Pak, pokoknya begitu, ya sudah, saya pun berhenti. Karena hal itu sudah tidak akan dapat diteruskan untuk melakukan penjabaran, penelaahan bersama. Karena pasti dia akan bersikukuh dengan apa yang dia tidak tahu. Tapi dia malu untuk mengakui ketidaktahuannya. Oke Bapak Ibu, untuk tayangan pertama ini saya sekian dulu. Kita lanjutkan di dalam tayangan kita selanjutnya. Terima kasih sekali untuk perhatian dari Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Saya berharap Anda bersedia untuk memberikan subscribe pada channel ini dan menantikan tayangan saya berikutnya untuk kita bisa menelaah lebih lanjut Alkitab kita ini. Untuk itu saya mohon respon dari Bapak Ibu semuanya sehingga kita bisa melakukan interaksi dengan lebih baik. Dan mohon maaf jika yang tidak melakukan subscribe, saya akan menanggapi komentar Anda paling belakang. Saya lebih dahulukan yang subscribe. Dan saya juga ingin Anda bisa mengetuk notifikasi. Jadi ketika ada postingan baru dari saya, Anda pun bisa tahu. Semoga kesinambungan dari channel ini bisa terjaga dengan baik. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.